Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku mau melanjutkan review buku dari buku Bishop Dweck dengan judul Kehilangan, Penderitaan, Pengorbanan, dan Kematian. Nah, hari ini aku akan bahas dari chapter ketiga dan keempat dengan judul Seni Kehilangan dari chapter ketiganya. Nah, di chapter ini Bishop Dweck mengatakan bahwa siapapun yang memikul salib akan kehilangan sesuatu. Jadi, menyangkal diri adalah salah satu kebenaran dari dasar Injil. Kita sering banget membaca bahwa orang Kristen itu harus yang namanya menyangkal diri. Kita sering banget baca di firman Tuhan atau mendengar khotbah bahwa setiap kita ini orang Kristen harus yang namanya menyangkal diri. Dan aku belajar gitu dari buku ini bahwa tindakan memikul salib itu untuk kita tuh tahu apakah kita ini adalah memenuhi syarat untuk menjadi yang namanya murid-murid Tuhan atau orang-orang percaya. Jadi bukan sekedar bacaan yang kita tinggal lewat, tapi ini adalah hal yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi setiap kita sebagai orang Kristen, untuk kita nih tahu apakah kita ini bisa menjadi orang Kristen atau orang percaya adalah apakah kita bisa menyangkal diri. Apakah kita bisa menjadi orang yang memikul salib kita untuk yang namanya mengikuti Yesus gitu. Jadi siap gak nih kita dengan yang namanya kehilangan dan atau menyangkal diri. Ketika kita gak siap, mungkin kita adalah orang yang mungkin belum bisa untuk yang menjadi murid Yesus atau orang Kristen gitu. Jadi di buku ini, di chapter ketiga ini berkata atau mengajarkan tentang yang namanya menyangkal diri itu gak bisa cuma satu kali, tapi menyangkal diri itu harus berkali-kali, dilatih. Mungkin kita akan jatuh mungkin kita akan gagal ketika kita menyangkal diri untuk pertama kalinya, atau mungkin berkali-kali pun kita mungkin masih akan gagal. Tapi ketika kita tetap terus mencoba, terus yang namanya berkali-kali menyangkal diri, aku percaya sih itu akan menjadi sebuah habit yang berubah di dalam hidup setiap kita gitu. Jadi untuk yang namanya menyangkal diri gak cukup hanya 1 atau 2 kali, tapi memang harus kita lakukan berkali-kali sampai itu menjadi sebuah habit di dalam hidup kita. Karena menyangkal diri itu kita akan kehilangan mungkin hal yang kita sukai, mungkin musik, mungkin juga tempat yang dulu kita pernah sering kunjungi. Mungkin kayak dulu nih, aku contohnya adalah orang yang suka ke klub malam. Aku adalah orang yang suka ke tempat-tempat yang tanda kutip memang kita tahu bahwa sebagai orang percaya kita nggak bisa ada di sana. Mungkin kita juga suka lagu-lagu dunia gitu, karena kita tahu bahwa dalam lagu dunia itu ada something yang membuat kita nih terjerat gitu, mungkin dari liriknya atau dari musiknya. Tapi biarkan diri kita untuk membiasakan diri untuk yang namanya lebih, untuk yang namanya mendengar lagu rohani, untuk mendengar lagu-lagu yang kita tahu itu bisa membawa hadirat Tuhan, membawa kedamaian dalam hidup kita. Kita juga mungkin bisa yang namanya kehilangan teman-teman kita, pergaulan kita gitu. Jadi dengan apa yang hari ini kita alami, dengan hari ini apa yang penyangkalan yang mungkin harus kita alami adalah kita harus kehilangan teman-teman kita. Pergaulan kita yang lama pasti sangat berbeda dengan ketika kita sudah menjadi orang Kristen. Mungkin kita dulu adalah orang yang kita tahu nih ada beberapa dosa, yang mungkin merokok, mungkin minum-minum sampai mabuk. Itu adalah pergaulan yang dulu. Menyenangkan gak ketika kita ada di sana? Menyenangkan. Tapi kita tahu ketika kita menjadi anak Tuhan atau ketika kita menjadi orang Kristen, kita gak bisa lagi ada di satu tempat yang sama gitu. Mungkin itu kita akan kehilangan itu gitu. Jadi kehilangan inilah kehilangan yang harus kita lalui ketika kita mau menyangkal diri dan kita mau memikul salib. Nah, di chapter keempat ini membahas tentang yang namanya 2 cara kehilangan. Jadi di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 berkata seperti ini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, di sini Bishop Dweck mengatakan bahwa ada 2 jenis kehilangan, dua jenis cara kehilangan. Yang pertama adalah kita memberi dengan sukacita atau itu diambil dengan paksa tanda kutip dari hidup kita. Ujungnya yang kita harus tahu bahwa dua-duanya ujungnya adalah kehilangan. Jadi kalau mungkin hari ini ada keadaan atau season atau situasi yang membuat kita either kita give it to God atau kita biarin kita pegang, dan one day itu juga akan hilang. Itu juga akan pergi dari hidup kita. Karena ujungnya sama, kehilangan. Tapi yang kita perlu tahu bahwa ketika kita kehilangan di dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa there's something great, there's something good, more good dari apa yang kita pikirkan akan kita dapatkan gitu. Jadi ketika respon yang kita keluarkan hari ini
ketika kita responnya, ketika kita mau memberikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dengan memberi dengan sukarela, kita percaya bahwa kita ini bukan lagi sekedar memberi, tapi kita menjadi sebuah korban yang mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Jadi bukan lagi kita tuh membiarkan sampai ambil paksa dan akhirnya menyakiti kita, tapi biarkan kita belajar untuk yang namanya merendahkan diri dan memberikannya kepada Tuhan secara sukarela gitu. Contohnya adalah hidup kita. Mungkin hari ini kita gak mau kasih hidup kita gak mau kasih masa lalu kita gak mau kasih kenyamanan kita. Sepertinya ketika kita kasih, kita akan merasa, aduh aku kehilangan, aku sepertinya jadi gak punya apa-apa gitu. Jadi merasa bahwa enggak punya tujuan ketika kita memberikan semuanya ke Tuhan. Tapi kita perlu tahu bahwa ketika kita memberikan ke Tuhan, kita tahu bahwa kita bukan hanya memberi, tapi kita juga akan mendapatkan. Bahkan Tuhan yang akan menyediakan semuanya di dalam hidup kita. Jadi aku percaya dari buku ini, dari chapter ini, bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita hari ini buat Tuhan, Tuhan yang akan pakai. Tuhan yang akan pakai dengan begitu luar biasa, jauh dari apa yang mungkin kita bisa lakukan hari ini. Jadi lepaskan hidup kita, lepaskan apapun yang ada di tangan kita, yang kita genggam, yang kita takut banget untuk berikan ke Tuhan. Biarkan Tuhan yang pegang kendali atas semuanya, karena pada ujungnya Tuhan pasti akan memberikan berkat yang sesuai dengan kapasitas kita, dan berkat yang sesuai dengan apa yang kita bisa dapatkan. So I hope dari hari ini dari chapter kehilangan dan yang namanya kehilangan dan 2 cara kehilangan ini membuat kita tahu dan tidak lagi berpikir yang buruk tentang Tuhan, tapi kita belajar untuk yang namanya percaya dengan Tuhan, percaya dengan kehendak Tuhan. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton video ini. God bless.